HAD Channel Indonesia. Yaitu membaca bismillah. Bismillah. Membaca bismillah. Bismillah itu ucapan tasmiyah. Beda sama basmalah. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Tetapi kalau hanya bismillah tanpa menyertakan ar-Rahman ar-Rahim, maka itu ucapan tasmiyah, sebutan nama Allah, nggak pakai ar-Rahmanir-Rahim. Banyak loh Bapak Ibu, banyak loh. Nabi itu mengajarkan kepada kita membaca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Contoh saya tunjukkan. Di antaranya ketika keluar rumah, panjenengan kalau keluar rumah baca doa apa itu? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Loh, enggak pakai Ar-Rahman, enggak pakai Ar-Rahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Loh, tanpa Ar-Rahmanir-Rahim. Contoh lagi yang pernah berangkat umrah atau haji, ketika tawaf, memulai tawaf, membaca apa itu? Melambaikan tangan ke Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Loh, nggak pakai Ar-Rahman, nggak pakai Ar-Rahim. Contoh lagi, meruqyah orang, meruqyah. Bismillahi arkika, dengan menyebut nama Allah kuruqyah engkau. Itu kan begitu tuntunannya. Termasuk diantaranya Bapak Ibu sekalian, ketika di pertengahan makan, kita lupa di awal makan gak baca bismillah. Ayo bacanya apa itu? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Dengan menyebut nama Allah yang awal dan yang akhir. Loh, seperti itu. Bahkan Bapak Ibu zikir pagi petang. Ayo zikir pagi petang gimana? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Nah, wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi. Gak pakai Ar-Rahman, gak pakai Ar-Rahim, gitu ya. Termasuk menulis surat, bismillah. Nabi dulu menulis surat ke Raja Heraklius, itu beliau menulisnya bismillah, gak pakai Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya banyak sebenarnya Nabi mengajarkan kita ucapan tasmiyah, ya, ucapan bismillah. Termasuk ini masuk toilet, baca bismillah, dan plus baca doa masuk toilet, yaitu doanya Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Mana ini dalilnya? Dalilnya yaitu kita lihat, ini sayang ini kitabnya ndak saya bawa. Dalilnya di dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Sahih Jami'us Shaghir, nomor hadisnya yaitu 3611. Sahih Jami'us Shaghir 3611. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Jami'us Shaghir. Riwayatnya adalah riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Begini bunyinya. Saya bacakan ini. 3611, 3611. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sitru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam, idza dakhala ahaduhumul khala'a an yaqula bismillah." Loh, enggak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya pembatas antara mata jin dan aurat anak Adam. Jadi Allah memberikan pembatas antara matanya jin dengan auratnya anak Adam tatkala seseorang itu masuk ke tempat buang hajatnya adalah ucapan bismillah. Maksudnya begini Bapak Ibu, orang itu kalau mau masuk kamar mandi baca bismillah, maka saat itulah Allah memberikan hijab, siter. Siter ini tabir. Sehingga jin itu tidak bisa menikmati aurat kita. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita sudah baca bismillah. Mau pakai baju baca bismillah, mau pakai celana baca bismillah. Sehingga jin itu nggak bisa atau pada saat menanggalkan pakaian,
menanggalkan celana. Ya, itu baca bismillah sehingga jin itu nggak bisa menikmati aurat kita. Ya, oleh karena itu ini penting ini sekali. Ya, penting sekali ini ya. Ya, setan tidak akan bisa melihat aurat kita. Termasuk setan itu juga ada setan dari kalangan manusia. Nah, contohnya apa setan dari kalangan manusia? Mereka-mereka yang ingin berbuat maksiat. Ya, seperti pasang kamera di kamar pas, itu ya. Kadang-kadang kita itu tidak sadar pada saat beli baju, tentunya kan kita coba di kamar pas. Nah itu, apakah baju ini kebesaran atau kekecilan. Nah kadang-kadang banyak orang itu syaiton-syaiton dari kalangan manusia. Menempelkan yaitu kamera, ya apalagi sekarang canggih-canggih. Wong kamera itu bisa diletakkan di saku, kamera itu bisa ditempelkan di dinding yang kita tidak sadar kalau itu kamera. Nah oleh karena itu maka termasuk ketika kita menginap di sebuah hotel ya penginapan, maka baca bismillah sehingga Allah akan menjaga kita dari jin, dari setan-setan dari kalangan jin dan setan-setan dari kalangan manusia. Ya. Loh setan itu berarti ada dua Ustadz ya? Iya, setan itu ada dua Bapak Ibu. Ya, setan itu ada dua. Mana dalilnya? Ayo dibuka Al-Quran. Al-Qurannya dibuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu suratnya surat nomor 6 Al-An'am, surat nomor 6 Al-An'am ayatnya 112. Al-An'am surat nomor 6 ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Nah itu ya, silakan itu poinnya di situ. Tafadhal, silakan. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Ya. Yaitu syaiton-syaiton dari jenis manusia dan dari jenis jin. Duh, ada syaiton-syaiton dari jenis manusia, ada syaiton-syaiton dari jenis jin. Ya, seperti itu. Makanya kita baca bismillah ini ya, dimanapun pada saat mau melakukan apapun baca bismillah. Terus ditambah lagi doa. Apa tadi doanya? Saya yakin Bapak Ibu hafal. Doa masuk toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, mana dalilnya? Ayo buka Sahih Muslim. Atau Sahih Bukhari aja, Sahih Bukhari. Nomornya 102, Sahih Bukhari nomor 102. Nanti jangan ditutup. Ada nomor yang berdekatan nanti. 102. Sahih Bukhari nomor 102. Kita dengarkan baik-baik, yaitu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an mengabarkan, Iya. apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak masuk kamar mandi, beliau membaca, Iya. yang artinya, ya Allah, Iya. saya berlindung dengan Engkau dari bahaya kotoran dan dari segala macam yang membahayakan. Ya, jadi itu diterjemahkan Khubusi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu kalau mau tahu arti yang sebenarnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan setan jantan dan setan betina. Ya. Tetapi Bapak Ibu boleh dibaca baknya itu dimatikan. Jadi jangan dibaca dhamma, dimatikan. Jadi bunyinya begini. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Jadi yang biasanya khubusi di dhamma, ini jangan di dhamma, dimatikan, disukun. Minal khubsi wal khaba'is. Itu artinya lebih bagus itu. Kalau dimatikan baknya. Artinya jadi begini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seluruh makar-makar syaitan. Seluruh makar-makar syaitan. Jadi bukan hanya setan jantan, setan betina, tetapi seluruh perbuatan mungkar yang dimunculkan syaitan yang ingin menggoda kita. Nah itu lebih bagus ya. Jadi silakan panjenengan mana yang mudah bagi panjenengan. Mau dibaca dhamma boleh, mau dimatikan boleh. Kalau dibaca dhamma bunyinya begini. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau dibaca sukun, Allahumma inni
a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. HAD Channel Indonesia.